Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah keluarga berkumpul di rumah terpencil saat ulang tahun orang tua tercinta mereka. Sebuah hadiah dengan permainan mematikan menjebak satu keluarga tersebut untuk memainkannya. Jika tidak main, maka mereka akan mati. Namun jika dimainkan, hanya satu orang saja yang wajib selamat. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Dangerous Game The Legacy Murders selengkapnya. Di awal cerita, terlihat seorang wanita sedang meminta tolong. Dia memasuki sebuah ruangan yang terdapat beberapa foto dengan tanda X seperti target pembunuhan. Saat melihat foto bangunan, terdengar suara pemandu permainan yang mengatakan selamat datang di kastil pembunuhan. Wanita ini pun terjebak dan tak bisa keluar dari ruangan itu. Dari ventilasi terlihat gas mulai masuk memenuhi ruangan. Wanita ini pun lemas dan tak berdaya. Sekarang kita diperlihatkan helikopter yang membawa Alex, istrinya Mary, dan anak mereka Livy yang sedang menuju ke rumah ayah Alex di sebuah pulau. Sedangkan dari perahu, anak sulung Alex bernama Cameron bersama pacarnya Tara menuju ke sana juga. Setelah sampai di daratan, Alex bilang yang mengurus keuangan ayahnya selama ini adalah dia dan adiknya Kyle. Mereka bertiga pun langsung ke mansion ayah Alex yang bergaya Victoria itu. Ini dia Allison, ayah Alex yang saat ini sedang berulang tahun ke-80. Dia bersama asistennya Burnham mengajak mereka masuk. Saat di dalam, Mary melihat sebuah foto. Allison bilang bangunan itu dibeli lalu dijual ke kota hingga dirinya bisa membuka apotek pertamanya. Saat itu mereka disapa oleh kucing Allison. Di luar, Cameron dan Tara disambut 3 anjing galak peliharaan Allison. Burnham membunyikan peluit yang merupakan perintah mereka untuk kembali. Mereka pun berkumpul di halaman. Dari atas, sebuah helikopter juga akan mendarat. Itu adalah Kyle adik Alex dan Joy tunangannya. Setelah sampai, Kyle langsung memperkenalkan Joy kepada keluarganya. Allison berbisik ke Joy kalau Kyle telah mencuri perusahaan miliknya secara diam-diam. Kyle berdalih kalau dia bertujuan menyelamatkan bisnis keluarga yang hampir bangkrut di tangan Allison. Kyle juga bilang mereka tak bisa lama di sini karena sedang ada pekerjaan. Dari itu, Allison pun segera mengajak mereka semua masuk. Di dalam, Alex meminta mereka semua akur di acara Ulta Allison ini. Kyle bilang mereka kurang satu, yaitu Virginia, adik Kyle dan Alex. Burnham bilang Virginia tidak bisa datang dan sudah mengirim pesan. Mereka pun lanjut untuk makan bersama dalam pesta tersebut. Saat itu Cameron ke dapur. Dia membuang kepala ikan mentah di wastafel, dan si kucing ingin mengambilnya setelah Cameron pergi. Mereka kaget melihat kucing itu telah tewas. Allison bilang dapurnya sedang ada masalah instalasi. Malamnya, semua berkumpul ketika Allison membuka kado-kadonya. Sekarang giliran dia membuka kado Kyle dan Joy. Dan itu adalah arloji mewah. Namun Allison merasa benda itu kurang berguna buatnya. Kyle yang tersinggung segera mengajak Joy untuk kembali. Semua memaksa mereka untuk menginap 1 hari ini. Berbeda dengan Allison yang membiarkan dia pergi. Namun hal itu membuat Kyle makin tersinggung. Saat itu Burnham memotong perdebatan mereka dengan membawakan sebuah kado yang tidak diketahui dari siapa. Cameron dan Livy tak sabar ingin membukanya. Dan saat dibuka, itu adalah sebuah papan permainan yang disebut Dangerous Game The Legacy Murders. Petunjuknya menyebut mereka harus menjadi detektif dari misteri pembunuhan yang sulit. Di situ juga ada laporan otopsi, pernyataan saksi dan foto TKP. Bukan candaan, tapi beneran ada foto korban di game ini. Allison bilang dia ingin memainkannya. Semua tidak setuju dengan permainan aneh ini. Kyle pun mengajak Joy untuk tetap kembali. Saat akan keluar, Joy menyuruh Kyle untuk menginap di sini dan biar dirinya saja yang pulang karena adiknya juga akan menikah. Setelah dibujuk, Kyle pun setuju untuk di sini. Karena dia pun merasa ada yang tidak beres semenjak kucing tadi mati. Kyle pun bilang kalau Joy saja yang akan kembali, sementara dirinya akan menginap hari ini. Mereka pun ikut senang dan menuju ke kamar masing-masing. Sebelum pergi, Joy duduk dengan Kyle di ruang tamu sambil mengobrol. Tak berapa lama saat Kyle ketiduran, Joy pun tak ingin membangunkannya dan dia pun segera pergi. Beberapa saat kemudian alarm tiba-tiba berbunyi. Kyle mencari Joy yang sudah tidak ada. Mary bilang dia tadi mendengar suara helikopter. Mungkin Joy tak ingin membangunkan Kyle. Tiba-tiba semua jendela tertutup sendiri dan pintu gerbang pun terkunci. Mereka bingung apa yang terjadi. Suara dari intercom mengatakan semua aman dan mereka diminta berkumpul di ruang besar.
Mereka tanya ke Allison siapa yang mematikan alarmnya. Allison bilang mungkin Burnham. Mereka pun memanggil Burnham dan mencarinya ke sana-sini. Dia tidak ada di mana-mana. Sedangkan di meja makan, terlihat tulisan bangun dan mainkan aku di atas papan Dangerous Game tadi. Kyle langsung tanya ke ayahnya apa maksudnya ini. Kyle yakin pasti ini rencana Allison bersama Burnham. Cameron lanjut membaca kalau permainan ternyata sudah dimulai. Pembunuhnya sedang berkeliaran. Dalam game ini hanya satu orang yang bisa menang. Karena semua pintu dan jendela tertutup, mereka mulai merasa pengap. Allison bilang kontrol pembuka jendela ada di ruang rahasia dekat sana. Alec pun menuju ke tempat itu, namun ada tulisan jangan masuk. Tapi dia tidak percaya dengan itu dan segera masuk. Kakinya terluka parah. Tara yang seorang perawat dokter hewan segera menutup lukanya untuk menghentikan pendarahan. Kyle mengambil setrika arang dan segera memanaskannya. Dia meminta Tara untuk melakukannya. Alec pun sampai pingsan menahan sakitnya. Kyle kembali memarahi Allison karena jebakan itu. Allison bilang itu mungkin kesalahan instalasi. Namun Kyle tetap yakin ini perbuatan Allison. Allison malah bilang jangan-jangan ini ulah Joy yang tiba-tiba menghilang. Kyle malah bertanya balik, di mana Burnham? Dia yang tahu segalanya di sini. Allison juga berpikir apa ada hubungannya dengan Virginia yang tidak datang. Kyle bilang Virginia tidak datang karena tidak suka dengan Allison. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari sini, namun suara intercom bilang tidak ada jalan keluar. Mereka harus memainkan game ini. Cameron mencoba memecahkan kaca, namun percuma, semua akses keluar sudah tertutup rapi. Kalian kesal bilang, mereka mau tidak mau harus memainkan game sialan ini. Kalian yakin ini ulah Burnham, segera mencarinya. Cameron pun ikut mencarinya. Mereka menuju ke basement. Sedangkan para wanita mencoba mencari tahu game ini. Terdapat beberapa bidak dan beberapa berkas kasus korban permainan. Anehnya semua korban adalah wanita. Mereka harus menggunakan petunjuk untuk membuka kunci cryptex. Menurut Tara, bidak-bidak itu spesifik dengan keadaan mereka. Anjing untuk dirinya yang dokter hewan, topi pemadam untuk Cameron yang pernah mencoba tes sebagai pemadam, pisau untuk Alec yang seorang koki, dan buku untuk Livy yang mahasiswa. Allison sendiri bidak masker gas sama dengan keadaannya sekarang yang bergantung dengan oksigen. Bidak benang untuk Mary yang berada di industri garment, dan pistol pasti milik Kyle. Sedangkan bidak tali gantung adalah yang mengatur permainan ini. Mereka berpendapat itu adalah Burnham. Di berkas juga ada foto-foto mereka yang diambil diam-diam termasuk Virginia. Sesuai nama gamenya pembunuhan warisan, mereka berpikir para korban adalah keluarga terdahulu dari keluarga mereka. Dan sekarang giliran mereka harus menjalankan permainan ini. Tara mencoba memecahkan kode yang ada pada kertas. Dia membagi kapital, huruf kecil, dan angka. Dan hasilnya adalah 8,66. Dibulatkan menjadi 9, yang artinya 9 korban. Mereka pun mengurutkan nama korban yang mati dari yang pertama. Saat mencari, Cameron terpisah dari Kyle. Cameron melihat ruangan yang terlihat terang. Dia pun memasuki ruangan itu. Dan suara intercom bilang, selamat datang di kastil pembunuhan. Kyle sendiri menemukan denah rumah ini dari sebuah ruangan. Namun tiba-tiba Burnham datang dan memukulnya. Di ruang besar, para wanita berhasil memecahkan kode lagi dan mendapatkan kalimat, aku lahir dengan iblis di dalam diriku. Alec yang telah sadar bilang, itu kutipan dari Henry Howard Holmes, pembunuh berantai pertama di Amerika. Saat itu Kyle datang mencari Burnham yang kabur. Saat itu juga mereka mendengar teriakan Cameron. Mereka menuju ke arah ruangannya. Kyle mencoba mencari tahu cara membuka ruangan itu. Saat itu Cameron menyadari ada sesuatu di ruangan tersebut. Saat dia menggeledah, itu ternyata mayat seorang wanita. Mary menyuruhnya melihat siapa orang tersebut. Dan alangkah terkejutnya Cam, karena ternyata itu adalah bibinya Virginia. Suara intercom mengatakan Virginia mati karena menolak untuk bermain. Saat itu Cam merasa ada udara berbeda yang mulai masuk. Ternyata itu adalah gas. Mary bilang game ini dibuat seperti pembunuhan Henry Howard Holmes. Mendengar itu Kyle teringat ayahnya. Dia pun mendatangi Allison dan menyuruhnya menghentikan semua ini. Kyle juga bilang ke Alec kalau Virginia telah tewas. Livy mencoba menenangkan Kyle. Kyle yang kalap langsung menyerang ayahnya itu. Allison pun mengeluarkan kemampuan kursi rodanya yang memiliki energi listrik sebagai perlindungan. Namun sayangnya tenaga listrik itu malah menyetrum dirinya sendiri. Grandpa! Semua terdiam dengan kejadian itu. Sedangkan Tara dan Mary terus menenangkan Cameron yang lemas. Kyle mengajak Livy untuk mencari pintu jebakan itu. Kyle langsung menghancurkan tembok di sekitar. Namun dia menyadari kalau semua tembok di sekitar itu dilapisi logam.
Hal ini tentu membuat Mary dan yang lain putus harapan. Mary tetap mencoba menghancurkan, sedangkan Tara terus mengajak Cameron bicara. Sayangnya nyawa Cameron harus melayang di sini. Mereka pun berkumpul di ruang besar. Livy tetap berpendapat kalau ini ulah Burnham. Namun Kyle masih penasaran apa tujuan Burnham melakukan ini. Yang dia tahu, Burnham telah bekerja dengan Ellison selama 25 tahun. Jadi dia sudah pasti tahu konstruksi rumah ini. Alec bilang Henry Howard Holmes membangun pintu jebakan di rumah kosnya. Dan sepertinya si pembunuh dalam game ini terinspirasi dari si pembunuh berantai itu. Livy bilang siapapun di rumah ini juga bisa jadi tersangka. Karena mereka semua adalah keluarga Ellison dan juga belum ada bukti kuat yang mengarah ke seseorang. Kalian tidak bisa diam saja mencoba mencari jalan keluar. Mary pun ingin ikut dengannya. Mereka memecahkan tembok bata dan menemukan ruang rahasia. Sedangkan Livy dan Tara berusaha memecahkan kode kunci Cryptex. Kyle dan Mary memasuki ruangan itu dan mencari Burnham. Namun saat itu, sesuatu terjadi. Burnham tak membunuh Mary, namun dia segera pergi. Kyle sendiri terjebak di ruangan penuh alat medis. Saat dia menyalakan lampu, dia melihat seseorang memanggilnya di meja operasi. Itu ternyata Joy yang menjadi korban karena ingin pulang dan tak bermain. Joy terlihat sekarat. Kyle yang penasaran mencoba membuka kain yang menutupinya. Terlihat bekas jahitan panjang di dadanya. Mary langsung ke ruang besar mengabarkan yang lain. Suara intercom bilang ruangan ini dipasangkan oven industri. Jadi saat Kyle jatuh tadi, pemanas telah menyala dan akan memanaskan secara perlahan. Waktu Kyle tinggal 3 menit sebelum panas memanggang Kyle hidup-hidup. Mendengar teriakan Kyle, mereka sadar kalau itu di bawah ruangan besar ini. Saat membuka ambal, mereka bisa melihat ruangan itu. Suara intercom bilang kuncinya ada di dalam diri Joy. Joy menyuruh Kyle mengambil itu dari tubuhnya. Kyle tak bisa, tapi Joy memaksa. Mau tidak mau, Kyle pun mencari bius. Setelah ketemu, dia langsung menyuntikkan ke Joy. Dia pun segera mengoperasi tubuh pacarnya itu. Namun hal itu membuat Joy semakin kritis. Kyle memberanikan diri memasukkan tangannya untuk mencari. Setelah mencari ke dalam-dalam, akhirnya Kyle menemukannya. Itu ternyata sebuah peluit anjing. Joy pun tewas setelah itu. Kyle sangat hancur melihatnya. Tingkat panas pun ditinggikan. Kyle yang putus asa terduduk lemas. Alec dan yang lain di atas meminta Kyle untuk meniup fluid itu. Namun Kyle sudah tidak semangat. Sebelum terjadi sesuatu, Kyle cerita ke Alec kalau dialah yang membuat ayahnya lumpuh. Dia melakukan itu untuk menghentikan kejahatan ayahnya ke ibu mereka dulu. Dan sebelum tewas, Kyle pun meniup fluidnya dan saat itu dia pun tewas. Dan pintu atas pun terbuka. Saat itu Alec menyadari sesuatu. Dia bicara ke Ellison kalau Ellison pernah menyuruh mereka berjalan 1 mil dengan sepatunya. 1 mil sama dengan 5.280 kaki. Dia pun membuat kode Cryptex dengan menekan 5.280 dengan angka Romawi. Dan benar saja, itu kode kunci yang membuka sebuah kotak. Terdapat buku kecil di dalamnya. Suara intercom bilang mereka akan sampai di tahap akhir. Buku itu ternyata adalah diary Ellison. Itu tentang beberapa wanita yang menjadi korban Ellison. Korban ke-6, seseorang wanita yang memergoki aksi pembunuhannya. Ellison pun membunuh wanita itu. Setelah itu, tentang seorang wanita bernama Maggie. Dia adalah korban ke-7 Henry yang merupakan istrinya sendiri. Maggie bukan ibu Alec. Itu istri Ellison yang lain yang dinikahinya di waktu yang sama. Di sini mereka menebak Ellison memang meniru Henry Holmes. Alec lanjut membaca di pembunuhan ke-14, yaitu tentang ibunya sendiri. Ellison cerita, Henry Howard Holmes sendiri adalah keturunan langsung dirinya. Jadi dia hanya mengikuti warisan dari kakeknya tersebut. Saat Ellison berumur 11 tahun, ayahnya juga membunuh ibunya sendiri. Dan setelah itu, ayahnya bunuh diri. Dan setiap membunuh korbannya, Ellison selalu membawa Alec agar Alec bisa menjadi penerusnya. Namun Alec tak pernah tahu akan hal itu. Karena kesal, Alec langsung menghajar ayahnya itu. Dia menarik taplak meja dan menarik Ellison dari kursi. Dia menyeretnya dan segera membawanya ke atas. Alec mengikat taplak meja dan langsung menjatuhkan ayahnya tersebut. Setelah Ellison mati, semua pintu dan jendela terbuka. Suara intercom bilang, karena Ellison mati bukan berarti permainan berhenti. Karena tetap hanya satu orang yang akan menang. Tara bilang, kalau Ellison adalah pembunuh generasi ketiga, maka siklusnya si pemenang akan menjadi penerusnya.
Mary bilang mereka harus menghentikan ini. Dia mengajak mereka untuk keluar. Namun Tara bilang anjing Ellison pasti sudah menunggu di luar. Jadi mereka harus mengambil peluit itu dari Kyle. Tara pun memberanikan diri untuk masuk ke ruangan itu. Setelah masuk, dia pun mengambilnya dari mayat Kyle dan segera naik. Setelah itu mereka pun keluar sambil membunyikan peluit. Dan di luar, Burnham telah memegang senapan. Mereka pun diserang hingga Alec terkena dan jatuh ke kolam. Mereka menyelamatkan Alec dan membawanya ke sebuah pondok di halaman. Di dalam, Tara bilang dia ingin mengecek daerah pantai untuk mencari kayak. Dia pun segera keluar menuju ke pantai. Dia melewati hutan sambil bersembunyi dari kawanan anjing. Tara pun tiba di pantai. Di situ dia menemukan kayak yang sepertinya bisa digunakan. Namun rombongan anjing terdengar mendekatinya. Tara pun segera kembali ke pondok. Dari pondok, Livy melihat anjing sedang mengikuti Tara. Mary tanya di mana peluitnya. Sayangnya Livy lupa meletakkannya di mana. Tara yang berlari malah jatuh. Karena para anjing sudah mendekat, dia terpaksa bersembunyi di sumur tua. Namun tak disangka para anjing mengetahui keberadaannya. Tara pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di pondok, Mary sudah ketakutan. Alec menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke pantai dan naik perahu. Namun Mary tak mau meninggalkan Alec. Livy mengajak ibunya untuk pergi. Dan saat itu, peluit itu jatuh dari saku Livy. Mary kaget dengan hal itu. Livy pun akhirnya tersenyum dan mendekati ayahnya. What? Livy bilang kakeknya tahu kalau Alec tak berbakat menjadi pembunuh. Sambil memakan mata ayahnya, Livy cerita Kyle juga tak berbakat seperti kakeknya. Padahal sewaktu Kyle melumpuhkan Ellison, Ellison berharap Kyle membunuhnya agar dia tahu Kyle dapat menjadi pembunuh pewaris dirinya. Namun Kyle tidak begitu dan tetap mempertahankan Ellison. Jadi dari itu, Livy lah yang ternyata diam-diam memiliki bakat dari kakeknya. Namun hal itu tak pernah dibongkar agar permainan ini berjalan dengan baik. Mary yang mendengar itu semua segera mengacungkan pisau. Dan ini aksi Livy ke ibunya. Setelah membunuh ayah dan ibunya, Livy pun keluar dari pondok itu dengan santainya. Dari luar, Burnham telah datang untuk menjemput. Kini Livy akan menjadi bos baru Burnham. Sedangkan Livy berjanji suatu saat Burnham juga akan menjadi bagian dari game ini. Burnham bilang itu tidak mungkin. Jika dia menjadi bagian itu, maka tidak akan ada yang mengelola game tersebut. Livy bilang itu bisa diganti nantinya. Mereka pun menuju ke mansion tersebut. Burnham mengambil papan game itu dan merapikan kembali barang-barangnya. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita Dangerous Game The Legacy Murders lengkapnya. Sebuah cerita tentang keluarga keturunan psikopat yang memiliki warisan untuk bermain game dengan satu orang pemenang sebagai psikopat sejati. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.